Luo Yanzhen duduk di bangku tua di tengah alun-alun kota yang sepi. Angin sore membawa aroma dupa dari kuil kecil di dekatnya, meski ia sama sekali tidak peduli. Ia hanya ingin menghabiskan hari dengan tidur siang di bawah sinar matahari yang temaram. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah kuil. Beberapa orang tua berlari-lari sambil mengibarkan kertas mantra. Salah seorang dari mereka menatap Luo dengan mata membara, seolah tahu rahasia gelapnya. "Anak muda, kau keturunan Luo Yanxiu?" Seorang lelaki tua berteriak. Nama itu membuat Luo mengerutkan kening karena ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Luo mengangkat bahu, malas. "Aku? Siapa itu?" Ia mencoba mengabaikan mereka, tetapi nada tegas lelaki tua itu membuatnya berhenti. "Jangan pura-pura tidak tahu. Kau memiliki kekuatan." "Tidak," kata lelaki tua itu dengan nada serius yang hampir terdengar dramatis. Luo menelan ludah. "Kekuatan tidak," kedengarannya seperti lelucon. Namun begitu, kata itu keluar dari mulutnya, ia merasakan hawa aneh di sekelilingnya. Sekeliling kota tiba-tiba sunyi. Burung-burung berhenti berkicau, daun-daun di pohon terhenti bergerak, dan seorang penjual teh yang baru saja menepuk panci berhenti di tengah gerakan. Luo menatap sekeliling dengan kaget. Apa yang baru saja terjadi?" Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Lelaki tua itu tersenyum sinis, menunjukkan gigi kuningnya. "Itulah kekuatanmu. Sekali kau berkata, 'Tidak,' semua leluhur berhenti bernafas. Dunia mulai menahan napas." Luo menutup mata, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa seperti sedang berada di ambang mimpi buruk yang absurd. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Sementara itu, di balik bayangan kuil, seorang gadis muda muncul. Qian Jiruo menatap Luo dengan serius, membawa buku ritual yang tampak berat. "Kau harus mengikuti aku. Jika kekuatanmu tak terkendali, kehancuran akan datang." Luo menatapnya dengan ragu. "Kenapa aku harus percaya padamu? Aku bahkan tidak tahu siapa kau." Qian Jiruo mengangkat alisnya. "Karena aku satu-satunya yang mengerti absurditas kekuatanmu. Dan karena jika kau tidak ikut, semua leluhur di kota ini bisa berhenti bernafas selamanya." Luo menghela napas. Ia tidak tahu apakah harus marah, takut, atau tertawa. Tapi ada sesuatu dalam pandangan Qian yang membuatnya sadar, ini bukan lelucon. Tiba-tiba, dari langit, cahaya hijau aneh menembus kota. Orang-orang berteriak, beberapa pingsan, beberapa lagi menutup telinga. Semua tampak terhenti, seperti lukisan yang belum selesai. "Ini, kekuatanmu bekerja sendiri," seru Qian Jiruo. "Jika kau tidak hati-hati, kota ini bisa menghilang." Luo menelan ludah. Dalam benaknya, ia hanya ingin kembali ke tempat tidur dan melupakan semuanya. Tapi kini, tidur siangnya telah digantikan oleh tanggung jawab absurd yang tak ia mengerti. Seorang pria misterius muncul dari bayangan pohon tua. Bai Xinfeng menatap Luo sambil tersenyum tipis. "Kau akan butuhku," katanya, suaranya seperti bisikan angin. "Tapi kau juga akan menyesal mengenalku." Luo menatap mereka semua, merasa dunia ini seperti panggung sandiwara yang gila. "Jadi, maksud kalian, aku punya kekuatan super dan aku satu-satunya yang bisa menghentikan semua leluhur?" Qian Jiruo mengangguk. "Iya, dan kau tidak bisa menolak. Sekali kau berkata, 'Tidak,' kau memegang hidup dan mati semua yang pernah hidup." Luo menatap tangannya, takut dan penasaran sekaligus. Ada dorongan aneh dalam dirinya. Dorongan untuk mengucapkan kata itu dan melihat apa yang terjadi. Di kejauhan, pohon leluhur raksasa di alun-alun mulai bergoyang tanpa angin. Daun-daunnya berubah warna menjadi hitam pekat. Semua makhluk hidup tampak membeku, menunggu keputusan Luo. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, hampir berbisik, "Tidak." Seketika, suara kota hilang. Semua orang berhenti bergerak, bahkan suara angin pun lenyap. Hanya Luo yang bergerak, merasa kekuatan absurd ini mengalir dalam darahnya. Qian Jiruo menatapnya dengan campuran kagum dan ketakutan. "Kau benar-benar melakukannya. Dunia ini menahan napas karenamu." Luo tersenyum tipis, campuran antara kemenangan dan kebingungan.
ia baru saja memulai perjalanan absurdnya, tanpa tahu seberapa besar kekacauan yang akan ia timbulkan. Luo Yanzhen masih terdiam di alun-alun yang hening. Kota yang semula ramai kini seperti tertahan di dalam momen beku. Semua orang menunggu kata-katanya selanjutnya. Qian Ziruo menarik tangannya, membawanya ke sisi pohon leluhur raksasa. Kau harus belajar mengendalikan kekuatan ini sebelum kekacauan menjadi tak terkendali, katanya. Belajar mengendalikan? Aku bahkan baru mengucapkan satu kata, keluh Luo. Ia merasa absurd berada di dunia yang tampak seperti lukisan surrealis yang hidup. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di atas kota. Mata Luo menatap ke langit, di mana seorang pria berpakaian gelap turun dari awan hitam. Itu Yan Huoji, pemimpin sekte gelap dengan aura misterius yang menakutkan. Jadi ini dia, pemuda yang memegang napas leluhur. Gumam Yan Huoji dengan senyum tipis. Ia melayang turun, membawa aura yang membuat daun-daun pohon raksasa bergoyang sendiri. Luo menelan ludah, tapi dalam hati ia merasa geli sekaligus penasaran. Sepertinya aku baru memulai permainan yang salah tempat, pikirnya. Yan Huoji mengangkat tangan, dan dari sana muncul semburan bayangan yang menari di udara, membentuk simbol-simbol aneh. Kau akan menjadi alat atau bencana. Pilihanmu, katanya, nada suaranya seperti gelombang gelap yang menghantui kota. Qian Ziruo menatap Luo dengan panik. Kau harus waspada. Sekte ini telah lama mengincar pemegang kekuatan, tidak. Mereka ingin menggunakannya untuk menguasai dunia leluhur dan manusia. Luo mengerutkan alis. Kalau begitu, apa aku harus melawan mereka sekarang? Ia menatap Yan Huoji yang masih melayang seperti bayangan mimpi buruk. Belum waktunya, sahut Bai Xinfeng, muncul dari balik bayangan dengan senyum tipisnya. Tapi kau harus siap, mereka tidak akan menunggu terlalu lama. Sementara itu, di sudut kota, Liu Meihai sedang memandang Luo dari jauh. Egoisnya membuat ia yakin bisa mengalahkan pemuda itu dan mencuri ketenaran. Pemuda itu akan menjadi musuhku. Aku harus lebih cepat darinya, pikirnya sambil menyiapkan rencana konyol. Qian Ziruo menarik Luo masuk ke kuil mini yang dimilikinya. Di sana, buku-buku ritual tersusun rapi, beberapa di antaranya tampak hidup, berbisik sendiri dalam bahasa yang absurd. Kau harus memahami hubungan antara leluhur dan dunia nyata, kata Qian sambil membuka buku besar. Setiap kata yang kau ucapkan dapat mengubah keseimbangan hidup dan mati. Bahkan kata yang sederhana bisa menimbulkan kehancuran. Luo menatap buku itu dengan bingung. Kau serius? Aku baru bisa satu kata. Tidak. Ia tersenyum sinis. Kalau begitu, dunia ini akan sangat absurd karenaku. Tiba-tiba, satu lembar kertas mantra terbang ke arah Luo. Ia menangkisnya, tapi kertas itu menempel di tangannya, menyerap energi aneh yang membuat darahnya berdesir. Qian Ziruo menatapnya serius. Kau tidak bisa menghindar. Kertas itu akan membuka jalur antara dunia manusia dan dunia leluhur. Jika kau tidak mengerti, hal-hal absurd akan keluar. Luo menelan ludah, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia membuka mata, dan seketika ruangan dipenuhi cahaya hijau yang menari, membentuk bayangan para leluhur yang tampak mengintimidasi. Jadi ini, dunia mereka, gumam Luo, takjub sekaligus takut. Sosok-sosok itu menatapnya, beberapa tersenyum, beberapa muram, seolah menilai apakah ia layak hidup. Bai Xinfeng melangkah maju, suaranya tenang tapi menusuk. Kau akan belajar satu hal penting. Leluhur itu absurd, kejam, tapi kadang bodoh. Jangan remehkan mereka, tapi jangan takut terlalu banyak. Sementara itu, di luar kuil, Yan Huoji menghilang dalam bayangan awan, meninggalkan kota dalam ketegangan. Permainan baru saja dimulai, gumamnya. Luo menatap Qian Ziruo, ragu tapi penuh tekad. Kalau begitu, mari kita mulai belajar absurdnya dunia ini. Tapi jangan harap aku selalu serius. Ia tersenyum sinis, merasa dunia ini mungkin akhirnya sejalan dengan karakternya. Kuil mulai bergetar, daun pohon raksasa menari aneh, dan kota yang diam perlahan kembali bergerak. Tapi kini semua orang merasa ada yang berbeda, seperti dunia menahan napas,
menunggu langkah selanjutnya Luo. Qian Jiruo menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan mereka baru dimulai. Ritual, kekuatan, dan sekte gelap akan terus mengikuti. Semua absurd ini hanyalah awal dari kehancuran dan petualangan yang menanti. Luo menatap langit senja, bayangan Yan Huoji masih samar. Ia tersenyum, setengah takut, setengah bersemangat. Kalau ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi. Pagi tiba di kota, tapi suasana masih terasa aneh. Burung berkicau seakan terlalu pelan, dan orang-orang berjalan dengan gerakan yang tampak setengah terhenti. Semua itu akibat kata tidak yang Luo ucapkan kemarin. Luo Yanzhen berdiri di depan kuil mini Qian Jiruo, merasa lelah tapi penasaran. Jadi ini latihan pertama? Apa aku cuma menonton ritual absurd dan mencoba untuk tidak tidur? Qian Jiruo menggeleng. Tidak, kau akan ikut. Ritual pertama ini akan menguji seberapa besar pengaruhmu terhadap leluhur. Jika gagal, kota ini bisa kacau lebih parah. Di halaman kuil, beberapa orang tua mengenakan pakaian ritual warna-warni mulai membentuk lingkaran. Mereka menaburkan bubuk berwarna aneh yang berasap sambil melantunkan mantra dengan nada yang hampir seperti nyanyian opera absurd. Luo menatap mereka dengan ragu. Serius, aku harus ikut bernyanyi juga? Ia menggeliat, merasa absurd sudah dimulai sebelum ritual dimulai. Tidak, kata Luo tiba-tiba tanpa sadar. Semua orang dan benda di sekitarnya berhenti bergerak seketika. Bubuk warna-warni berhenti melayang dan mantra pun terhenti di udara. Qian Jiruo menatapnya dengan mata terbelalak. Luo, kau tidak bisa sembarangan mengucapkan kata itu. Luo mengerutkan kening. Aku cuma bilang tidak karena bosan. Apa yang terjadi sekarang? Ia menatap burung yang tiba-tiba membeku di udara, sayap terentang. Dari bayangan pepohonan, Bai Xinfeng muncul sambil tersenyum. Seperti yang kukatakan, kekuatanmu absurd. Bahkan kata yang kau ucapkan tanpa sadar bisa menghentikan seluruh aktivitas leluhur di sekitar. Aku sarankan hati-hati. Orang tua ritual mulai gemetar, beberapa membuka mata perlahan. Mereka tampak bingung, sebagian mencoba melanjutkan ritual, tapi tetap terhenti setiap kali mereka mengucapkan kata tertentu. Qian Jiruo menarik Luo menjauh. Kau harus belajar mengendalikan emosi dan kata-kata. Sekali kata itu keluar, konsekuensinya tak bisa diprediksi. Luo menghela napas, lalu tersenyum sinis. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa absurd dunia ini bisa jadi. Ia mengangkat tangannya, mencoba mengulang kata tidak dengan sengaja. Seketika, daun pohon leluhur mulai berubah warna menjadi merah cerah, sementara sungai kecil di samping kuil tampak mendidih secara absurd. Kota menjadi seperti lukisan surrealis bergerak sendiri. Qian Jiruo menahan tangannya. Luo, jangan, kau belum siap untuk memicu kekacauan ini di dunia nyata. Namun Luo malah tertawa kecil. Kalau ini dunia absurd, aku bisa bermain-main sedikit, kan? Ia berkata lagi. Tidak. Kali ini dengan penuh kesadaran. Bayangan para leluhur muncul di sekeliling mereka. Beberapa menatapnya dengan serius, beberapa mengangkat alis seolah bingung, beberapa bahkan tertawa, menikmati absurditas kekuatannya. Bai Xinfeng menatap Luo dari jauh. Lihatlah, kau mulai mempengaruhi bukan hanya leluhur, tapi keseimbangan dunia ini. Semakin sering kau ucapkan, semakin liar konsekuensinya. Di ujung kota, Liu Meihai menatap dengan mata melotot. Apa-apaan ini? Pemuda itu bisa membuat pohon dan sungai melakukan hal aneh hanya dengan kata-kata. Aku harus lebih cepat dari dia. Sementara itu, Yan Huoji mengamati dari bayangan jauh. Ia tersenyum tipis, menikmati kekacauan yang dimulai Luo. Hahaha, permainannya baru dimulai. Pemuda ini akan menjadi alat yang sempurna atau bencana yang sempurna. Luo menghela napas, menyadari kekuatan ini bukan main-main. Namun rasa penasaran dan kesenangannya mulai memuncak. Kalau ini absurd, aku akan menjelajahinya sampai habis. Gumamnya sambil menatap pohon leluhur yang kini bergerak seperti tarian aneh. Qian Jiruo menggerutu. Kau harus berhati-hati. Dunia manusia bisa menahan absurd, tapi dunia leluhur bisa menghancurkan semuanya jika kau tak kontrol kata itu. Di tengah ritual,
satu orang tua secara tak sengaja mengucapkan kata yang sama. Semua benda di sekeliling mulai melayang, membentuk pusaran energi aneh. Kota kecil itu kini seperti panggung sirkus supernatural. Luo menatap pusaran itu setengah kagum, setengah takut. Kalau ini baru latihan, aku ingin melihat apa yang terjadi jika aku tidak menahan kata itu sama sekali. Bai Xinfeng tersenyum tipis dari bayangan. Jangan terlalu berani, tapi juga jangan terlalu takut. Permainan absurd ini akan menjadi pelajaran hidup yang tak akan kau lupakan. Qian Jiruo menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan mereka baru dimulai. Ritual pertama sudah menjadi kekacauan ringan, tapi itu hanyalah permulaan dari absurditas yang menanti Luo dan dunia. Luo menatap langit senja yang berubah warna menjadi ungu dan hijau aneh. Ia tersenyum, penuh tekad. Kalau dunia ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi. Dan aku akan menonton semua leluhur berhenti bernapas saat aku berkata, tidak. Kota mulai kembali berdenyut normal, tapi suasana tetap terasa aneh. Warga berjalan seperti boneka. Beberapa berhenti menatap langit dengan pandangan kosong. Semua ini efek dari kata tidak yang Luo ucapkan kemarin. Luo Yanzhen berdiri di depan kuil mini Qian Jiruo, menatap ke jalan-jalan kota yang tampak hidup tapi sekaligus absurd. Kalau ini hanya latihan, aku penasaran bagaimana jika kata itu keluar di tempat ramai, gumamnya. Qian Jiruo menghela napas panjang. Kau belum siap. Setiap penggunaan kata itu membawa konsekuensi yang tak bisa diprediksi. Bahkan benda-benda tak hidup bisa menjadi hidup. Tiba-tiba dari ujung jalan terdengar teriakan histeris. Sebuah gerobak makanan melayang, berputar-putar di udara, sementara ayam panggang di atasnya mulai menatap orang-orang seolah ingin bicara. Luo tersenyum tipis. Ah, jadi ini efek sampingnya. Lumayan menghibur juga. Ia melangkah maju, tangannya bergerak tanpa sadar, dan ayam panggang itu langsung terhenti di udara, menatapnya dengan mata absurd. Qian Jiruo menariknya ke samping. Ini bukan hiburan. Setiap kekacauan kecil bisa menjadi bencana besar. Kita harus menstabilkan energi ini sebelum sekte gelap mengetahuinya. Di bayangan kota, Yan Huoji menatap kejadian itu sambil tersenyum. Kekuatan pemuda itu lebih liar dari yang kubayangkan. Segera aku harus menggerakkan pion-pionku, gumamnya sambil memanggil beberapa pengikutnya yang mengenakan jubah gelap. Salah satu pengikut mengangguk. Apa instruksi, Tuan? Biarkan dia bermain sebentar. Aku ingin melihat seberapa jauh absurditasnya bisa menjalar, dan ketika waktunya tiba, kita akan menggunakannya. Luo menatap sekeliling. Jalanan kota penuh dengan benda-benda yang bergerak sendiri, beberapa berbisik, beberapa tertawa, bahkan seekor anjing tampak menulis mantra di tanah dengan cakarnya. Bai Xinfeng muncul dari balik bayangan, tersenyum. Selamat datang di tahap berikutnya. Dunia ini mulai mengenalmu, dan kau akan mulai mempengaruhi tidak hanya leluhur, tapi juga kota manusia. Qian Jiruo menatap Luo dengan serius. Kau harus belajar memisahkan kekuatanmu dari kemarahan atau kebosanan. Kata tidak, yang keluar tanpa kontrol bisa menghancurkan kota. Luo mengerutkan kening lalu tersenyum nakal. Kalau begitu, mari kita uji batas absurditas ini sedikit. Jangan bilang aku tidak adil kalau aku hanya melihat-lihat. Sekali lagi, ia mengucapkan kata itu. Tidak. Kota bergetar, orang-orang berhenti sejenak, dan benda-benda di jalan menari sendiri. Bahkan bayangan gedung tampak seperti hidup, bergerak melengkung dan menatapnya. Liu Meihai yang mengintai dari jauh hampir pingsan. Ini gila. Pemuda itu bisa membuat kota menjadi sirkus hidup hanya dengan satu kata. Aku harus menghentikannya. Ia mulai merancang rencana konyol untuk mengalahkan Luo. Sementara itu, di kuil mini, Qian Jiruo mencoba menenangkan energi absurd itu. Ia melantunkan mantra yang terdengar lucu dan aneh, tapi cukup untuk menstabilkan sebagian kekacauan. Bai Xinfeng menatap Luo dari bayangan. Kau mulai memahami absurditas kekuatanmu. Tapi ingat, semakin sering kau ucapkan, semakin banyak yang akan menaruh perhatian dan bahaya akan mendekat. Yan Huoji mulai menggerakkan pengikutnya ke arah kota. Mereka menyebar di berbagai sudut, siap mengamati dan memanfaatkan kekuatan Luo.
Aku akan membuatnya menjadi alat yang sempurna atau bencana yang sempurna, gumamnya. Di tengah kota, pohon leluhur raksasa mulai bergoyang lebih liar. Daun-daunnya berubah warna menjadi hitam pekat, sementara beberapa akar menembus jalanan, membuat warga kebingungan. Luo menatap pemandangan absurd itu, setengah kagum, setengah takut. Kalau ini baru permulaan, aku penasaran apa yang terjadi kalau aku menggabungkan kata itu dengan ritual. Qianjiruo menarik napas dalam-dalam. Jangan sampai kau terlalu jauh. Sekali energi ini lepas kendali, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bai Xinfeng tersenyum tipis, dan itu akan menjadi momen yang akan menentukan apakah kau pahlawan atau bencana. Dunia menunggu kata selanjutnya. Luo menatap langit senja yang kini berubah menjadi oranye dan ungu dengan awan hijau samar. Ia tersenyum sinis, siap menghadapi absurd yang akan datang. Kalau dunia ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi. Dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata, tidak. Malam tiba di kota, tapi suasana tetap mencekam. Jalanan dipenuhi bayangan yang tampak bergerak sendiri, dan lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti menahan napas. Luo Yanzhen berdiri di tengah alun-alun, menatap pohon leluhur raksasa yang kini bergoyang liar. Kalau ini cuma karena satu kata, aku takut tidak ada yang bisa menghentikannya jika aku salah bicara. Qianjiruo mendekat, wajahnya tegang. Kau harus mulai belajar mengendalikan kekuatanmu. Sekte gelap sudah mulai bergerak. Mereka ingin memanfaatkan kekacauan ini. Di kejauhan, bayangan gelap menyelimuti sudut kota. Yan Huoji muncul, menatap Luo dengan mata yang penuh perhitungan. Kau tidak menyadari seberapa besar potensimu dan bahayanya bagi dunia, gumamnya. Luo menelan ludah, tapi ada rasa penasaran yang sulit dihilangkan. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa terjadi kalau aku tidak menahan diri. Sekali lagi ia mengucapkan kata itu. Tidak. Semua orang di alun-alun berhenti bergerak sejenak dan langit berubah warna menjadi hijau gelap dengan semburat ungu. Orang-orang tua ritual yang mencoba menenangkan kekacauan terhenti, beberapa bahkan tersandung di tempat. Karena energi absurd itu membuat gravitasi seperti berubah arah. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Luo, kau mulai menarik perhatian Yan Huoji. Dia akan menggerakkan pionnya dan permainannya semakin nyata. Seketika, beberapa pengikut sekte gelap muncul dari bayangan. Mereka mengenakan jubah gelap dengan simbol-simbol aneh, siap menguji kemampuan Luo. Qianjiruo menatap mereka dengan serius. Jika kau tidak hati-hati, mereka bisa menyerang kota, dan kekuatanmu bisa menjadi senjata yang mereka kendalikan. Luo menatap para pengikut itu, tersenyum nakal. Kalau mereka ingin bermain-main, mari kita buat permainan ini lebih menarik. Ia mengangkat tangannya lagi. Sekali kata tidak keluar, energi absurd menyebar, membuat jalanan kota seperti bergelombang. Lampu-lampu berputar, patung-patung menatap orang. Bahkan sungai kecil di tengah kota tampak berputar mengikuti irama energi. Liu Meihai yang mengintai dari jauh hampir pingsan. Ini sudah gila. Aku harus melakukan sesuatu sebelum pemuda itu menghancurkan semuanya. Ia mulai menyusun rencana konyol untuk menyerang Luo. Yan Huoji menatap dari bayangan jauh, tersenyum tipis. Baik, mari kita uji batasnya. Semakin besar absurdnya, semakin mudah untuk memanipulasinya. Di tengah kota, pohon leluhur raksasa mulai menekuk cabangnya ke arah alun-alun. Daun-daunnya berubah warna menjadi hitam pekat. Kota mulai terlihat seperti panggung sirkus supernatural yang menunggu klimaks. Qianjiruo menarik Luo ke samping. Kau harus berhati-hati. Sekali energi ini lepas kendali, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan aku mungkin tidak bisa. Bai Xinfeng menatap Luo, suaranya tenang tapi menegangkan. Permainan absurd ini baru dimulai. Kau akan segera mengetahui apakah kau mampu mengendalikan atau justru hancur di tengahnya. Luo menatap langit senja yang kini berubah menjadi merah darah dengan semburat ungu. Ia tersenyum sinis, campuran antara takut dan antusias. Kalau dunia ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi. Di balik bayangan, Yan Huoji mengangkat tangan, bersiap untuk mengintervensi secara langsung.
Saatnya aku memasuki permainan ini. Pemuda itu akan segera menjadi pionku, atau bencana terbesar yang pernah ada. Luo menatap Yan Hoji dari jauh, sadar bahwa konflik ini tidak bisa dihindari. Tapi ada satu hal yang jelas baginya, absurd ini baru permulaan, dan ia menikmati setiap momennya. Malam menutupi kota, tapi cahaya hijau dan ungu masih memancar dari alun-alun akibat energi absurd yang tersisa. Pohon leluhur raksasa bergoyang liar, seolah menunggu sesuatu. Luo Yanzhen berdiri di tengah kota, menatap para pengikut sekte gelap yang perlahan mendekat dari bayangan. Ia merasakan kegembiraan dan ketegangan bercampur. Kalau ini pertempuran, mari kita lihat siapa yang bisa bermain lebih absurd. Qian Jiruo menariknya ke samping. Ingat Luo, jangan cuma mengandalkan kekuatanmu. Sekte ini berpengalaman dalam memanipulasi energi leluhur. Luo mengangguk tipis, sambil tersenyum sinis. Tenang, aku sudah siap bermain-main sedikit. Di tengah alun-alun, Yan Huoji muncul, menatap Luo dengan mata dingin dan penuh strategi. Pemuda, kau akan segera belajar bahwa absurd memiliki harga. Luo menatapnya balik tanpa takut. Kalau ini tentang harga, aku suka membayar dengan absurd. Ia melangkah maju. Sekali kata tidak keluar dari mulutnya, energi absurd menyebar, membuat jalanan kota seperti cair, dan patung-patung di sekitarnya mulai menari sendiri, menghalangi pengikut sekte gelap. Qian Jiruo menggerutu. Kau benar-benar ingin melakukan ini, kau bisa membuat kota ini hancur. Luo tersenyum, setengah kagum dengan efeknya sendiri. Kalau begitu, ayo hancurkan beberapa batasan. Ia berkata lagi. Tidak. Kali ini lebih keras, lebih sengaja. Dari bayangan, Bai Xinfeng mengamati, tersenyum tipis. Sekarang, dia mulai memanipulasi absurditas. Tapi semakin sering dia melakukannya, semakin banyak perhatian Yan Huoji tertuju padanya. Pengikut sekte gelap mencoba menyerang, tapi setiap gerakan mereka berhenti ketika energi absurd Luo mengenai mereka. Beberapa bahkan terjebak dalam pusaran benda-benda yang melayang. Liu Meihai yang melihat dari kejauhan hampir pingsan. Apa-apaan ini? Pemuda itu bisa membuat segalanya bergerak sendiri dengan kata-katanya. Aku harus mencari cara lain untuk mengalahkannya. Yan Huoji menatap dari jauh, puas dengan kekacauan yang muncul. Biarkan dia bermain sebentar, absurdnya akan menunjukkan batasnya sendiri. Luo melihat pohon leluhur raksasa menekuk cabangnya ke arah pengikut sekte gelap. Ia tersenyum nakal. Kalau ini absurd, aku bisa membuatnya lebih absurd lagi. Sekali lagi, ia berkata. Tidak, segera cabang pohon itu menutup jalan, akar menembus aspal, dan kota berubah menjadi medan sirkus supernatural. Para pengikut sekte gelap terperangkap dalam absurditas kota. Qian Jiruo menatap Luo, setengah kagum, setengah cemas. Kau memang mengendalikan absurditas, tapi jangan sampai terlena. Sekte ini masih punya rencana lain. Bai Xinfeng menatap dari bayangan, menambahkan, permainan baru dimulai. Luo harus belajar kapan berhenti, atau semua akan hancur. Luo menatap Yan Huoji yang kini turun perlahan, membawa aura gelap yang menekan. Kau ingin bermain? Aku akan bermain, dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata, tidak. Yan Huoji tersenyum tipis. Kau memang liar, pemuda. Mari kita lihat siapa yang benar-benar mengendalikan absurditas ini. Luo menatap kota yang berubah. Bayangan pohon dan gedung menari liar, energi absurd berputar di udara. Ia menyadari satu hal, pertarungan ini bukan sekadar melawan manusia, tapi melawan absurditas itu sendiri. Qian Jiruo menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan mereka baru dimulai. Pertarungan ini akan menjadi ujian pertama Luo untuk memahami kekuatan tidak dan batasan absurdnya sendiri. Luo tersenyum tipis, siap menghadapi tantangan. Kalau dunia ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi. Dan sekte gelap akan menelan absurditasnya sendiri. Alun-alun kota bergetar hebat. Patung-patung, lampu jalan, dan bahkan sungai kecil di tengah kota bergerak liar, mengikuti energi absurd yang diciptakan Luo. Luo Yanzhen menatap sekeliling, setengah kagum, setengah heran. Kalau ini cuma awal, aku penasaran seberapa jauh absurd bisa pergi. Qian Jiruo menariknya ke samping.
Kau harus ingat, setiap penggunaan kata itu menarik perhatian Yan Huoji. Sekte gelap ini bukan main-main. Dari bayangan gedung tua, pengikut sekte gelap muncul, menyerbu dengan mantera gelap. Tapi energi absurd Luo membuat gerakan mereka terhenti. Bahkan, beberapa terjebak di pusaran benda yang melayang. Luo tersenyum sinis. Kalau kalian ingin bermain, ayo kita buat lebih absurd. Ia berkata, tidak. Sekali lagi, lebih keras dan sengaja. Segera, jalanan kota berubah menjadi labirin energi. Pohon leluhur menekuk cabangnya membentuk dinding, lampu jalan menari liar, dan bayangan bangunan tampak bergerak seperti makhluk hidup. Bai Xinfeng muncul dari bayangan. Luo mulai menguasai absurditas, tapi setiap kata yang keluar menarik energi Yan Huoji lebih dekat. Kau harus hati-hati. Qian Jiruo menatapnya cemas. Jika kau terlalu sering menggunakan kekuatan itu, konsekuensi akan meluas. Ini bukan main-main, kota bisa hancur. Liu Meihai yang mengintai dari jauh berteriak frustrasi. Ini sudah keterlaluan. Aku harus mencari cara untuk mengalahkan pemuda itu tanpa menjadi korban absurdnya. Yan Huoji muncul di atas gedung, mengamati dengan tenang, tapi menakutkan. Kau mulai menunjukkan potensimu, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa mengendalikan absurditas ini. Pemuda liar. Seketika, satu pengikut sekte gelap mencoba menyerang dari samping. Cabang pohon leluhur menekuk, menghalangi. Tapi energi absurd Luo secara tak sengaja mengubah jalan serangan menjadi pusaran api biru aneh. Luo tertawa tipis. Ini baru menarik. Kalau dunia absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi. Ia berkata, tidak. Satu kali lagi, dan energi itu memantul ke arah lawan, menahan mereka di udara seolah terjebak di lukisan hidup. Qian Jiruo mengerutkan kening. Luo, kau mulai kehilangan kontrol. Setiap kata mengubah gravitasi, energi, bahkan persepsi waktu di kota ini. Bai Xinfeng menatap dari bayangan, tenang tapi menegangkan. Ini ujian sebenarnya. Luo harus belajar kapan berhenti, atau semua akan berbalik melawannya. Yan Huoji menurunkan aura gelapnya, mengirim gelombang energi yang menekan. Pohon leluhur dan energi absurd, Luo mulai berinteraksi, menciptakan pusaran besar yang membentuk labirin liar di tengah kota. Luo menatap pusaran itu, setengah kagum, setengah takut. Ia menyadari satu hal, kekuatan tidak bukan sekadar kata, tapi inti absurd yang bisa mempengaruhi semua yang hidup dan mati. Seketika, dari pusaran, bayangan leluhur muncul, beberapa bingung, beberapa muram. Kota terasa seperti berada di persimpangan antara dunia nyata dan dimensi absurd para leluhur. Qian Jiruo menarik napas panjang. Ini baru awal. Jika Yan Huoji mulai intervensi langsung, kau akan menghadapi konsekuensi yang lebih liar. Luo tersenyum tipis. Kalau dunia ini absurd, aku akan menatap absurditas itu langsung dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata tidak. Yan Huoji menatap Luo dengan mata dingin, tersenyum tipis. Baiklah, pemuda liar. Mari kita mulai babak baru dalam permainan absurd ini. Kota yang semula sunyi kini menjadi medan sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, dan bayangan bangunan bergerak liar mengikuti irama kekuatan Luo. Semua absurd ini baru permulaan dari konflik besar yang akan datang. Malam tiba, tapi kota tetap hidup dengan energi absurd yang menari liar. Jalanan seperti bergelombang, lampu dan bayangan bangunan tampak bergerak sendiri mengikuti irama kekuatan Luo. Luo Yanzhen berdiri di tengah alun-alun, menatap Yan Huoji yang kini muncul dari bayangan, menurunkan aura gelap yang menekan seluruh kota. Kalau ini pertarungan, mari kita lihat siapa yang bisa bermain lebih absurd, gumamnya. Qian Jiruo menatap Luo cemas. Ingat, ini bukan sekadar pengikutnya. Yan Huoji akan menggunakan segala cara untuk menguji batasmu. Dan absurd ini bisa menghancurkan kota. Yan Huoji melangkah maju, wajahnya dingin. Pemuda liar, kau memegang kekuatan yang bahkan aku harus hormati. Tapi sekarang aku akan melihat apakah kau mampu mengendalikannya atau justru menghancurkan semuanya. Sekali kata, tidak keluar dari mulut Luo. Energi absurd menyebar, membuat jalanan kota seperti cair, pohon-pohon menekuk membentuk labirin, dan bayangan bangunan tampak hidup.
Para pengikut sekte gelap mencoba menyerang, tapi gerakan mereka tertahan oleh pusaran energi absurd. Beberapa bahkan terjebak di udara, menatap dengan mata terkejut. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Luo mulai menguasai absurditas, tapi semakin sering kau melakukannya, semakin banyak energi Yan Huoji yang tertarik kepadamu. Qian Jiruo menahan napas. Luo, jangan terlalu sering. Setiap kata mengubah gravitasi, energi, dan persepsi waktu di kota. Ini bukan main-main. Liu Meihai yang mengintai dari jauh berteriak frustrasi. Ini keterlaluan. Aku harus menghentikannya sebelum pemuda itu membuat kota ini gila. Yan Huoji menurunkan aura gelapnya, menciptakan gelombang energi yang menekan. Pohon leluhur dan energi absurd Luo mulai bertabrakan, menciptakan pusaran besar yang membentuk labirin liar. Luo menatap pusaran itu dengan kagum. Kalau dunia ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi, katanya sambil mengucapkan kata tidak sekali lagi. Segera, seluruh alun-alun bergetar hebat. Jalanan terangkat, lampu menari liar, dan sungai kecil di tengah kota mulai mengalir ke arah absurd yang tak terprediksi. Para pengikut sekte gelap terhuyung, beberapa terlempar ke udara, sementara Yan Huoji tetap berdiri tenang menatap dengan mata yang menilai setiap gerakan Luo. Qian Jiruo menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Jika dia tidak belajar mengendalikan kekuatan, konsekuensinya akan lebih luas. Bahkan, kota ini bisa hancur. Bai Xinfeng tersenyum tipis dari bayangan. Permainan absurd baru dimulai. Luo harus belajar kapan berhenti, atau absurditas itu akan menjadi musuhnya sendiri. Luo menatap Yan Huoji dengan mata berkilau. Kalau ini absurd, aku akan menghadapi absurditas itu langsung, dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata tidak. Yan Huoji tersenyum tipis, mengangkat tangan. Gelombang energi gelap menyebar ke seluruh kota, menciptakan medan pertempuran absurd. Mari kita mulai babak baru, pemuda liar. Permainan ini akan menguji absurditasmu sampai batas terakhir. Kota kini menjadi panggung sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, dan bayangan bangunan bergerak liar mengikuti irama kekuatan Luo. Semua absurditas ini baru permulaan dari pertarungan besar yang akan menentukan nasib kota. Kota diselimuti malam, tapi cahaya energi absurd Luo menembus kegelapan. Jalanan bergerak seperti cairan, pohon-pohon menekuk membentuk labirin, dan bayangan bangunan tampak menari liar. Luo Yanzhen berdiri di tengah alun-alun, menatap Yan Huoji yang kini turun dari bayangan dengan aura gelap menekan sekeliling. Kalau ini pertarungan, mari kita lihat siapa yang bisa mengendalikan absurditas, gumamnya. Qian Jiruo menatap Luo tegang. Luo, ingat, ini bukan sekadar pertempuran fisik. Setiap kata tidak yang kau ucapkan mengubah energi kota dan leluhur. Jangan sampai kau kehilangan kontrol. Yan Huoji tersenyum tipis, menatap Luo. Pemuda liar, kau baru saja mulai memahami kekuatanmu. Sekarang, aku ingin melihat seberapa jauh absurditasmu bisa menjalar. Luo menarik napas panjang, lalu berkata dengan tegas, tidak. Seketika, energi absurd menyebar, membuat jalanan kota bergelombang liar dan sungai di tengah kota tampak mengalir melawan gravitasi. Para pengikut sekte gelap mencoba menyerang dari berbagai arah, tapi pusaran energi absurd Luo menghentikan gerakan mereka. Beberapa terjebak di udara, menatap dengan mata terkejut. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Luo mulai menguasai absurditas, tapi semakin sering ia menggunakannya, semakin besar perhatian Yan Huoji padanya. Qian Jiruo menahan napas. Kalau dia tidak berhati-hati, absurditas ini bisa menular ke seluruh kota, bahkan ke dimensi leluhur. Liu Meihai dari kejauhan berteriak frustrasi. Ini keterlaluan, aku harus menghentikannya sebelum dia membuat seluruh kota gila. Yan Huoji mengangkat tangan, menciptakan gelombang energi gelap. Pohon leluhur dan energi absurd Luo saling bertabrakan, membentuk pusaran besar yang menelan sebagian alun-alun. Luo menatap pusaran itu, kagum tapi waspada. Kalau dunia ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi, katanya sambil mengucapkan kata tidak lagi. Segera, seluruh alun-alun bergetar hebat. Jalanan tampak cair, lampu menari liar, dan sungai di tengah kota memutar dengan irama energi absurd. Para pengikut sekte gelap terhuyung,
Beberapa terlempar ke udara, sementara Yan Huoji tetap tenang, menilai setiap gerakan Luo. Qian Jiruo menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Jika dia terus seperti ini, konsekuensinya bisa merembet lebih jauh. Bahkan kota ini bisa hancur. Bai Xinfeng tersenyum tipis dari bayangan. Luo harus belajar kapan berhenti, atau absurditas itu akan menjadi musuhnya sendiri. Luo menatap Yan Huoji, mata berkilau. Kalau absurditas ini menantangku, aku akan menghadapinya dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata, tidak. Yan Huoji tersenyum tipis, mengangkat tangan. Gelombang energi gelap menyebar ke seluruh kota, menciptakan medan pertempuran absurd. Mari kita lihat batas absurdmu, pemuda liar. Permainan ini baru dimulai. Kota kini seperti panggung sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, dan bayangan bangunan bergerak liar mengikuti irama kekuatan Luo. Semua absurditas ini menandai awal pertarungan besar yang akan menentukan nasib kota dan dunia leluhur. Pagi di kota terasa aneh. Cahaya matahari menembus kabut hijau dan ungu yang berasal dari energi absurd Luo. Jalanan bergelombang, pohon-pohon menekuk liar, dan bayangan gedung tampak hidup. Luo Yanzhen berdiri di tengah alun-alun, menatap energi absurd yang memancar ke segala arah. Kalau ini baru awal, aku ingin melihat apa yang terjadi kalau aku benar-benar tidak menahan diri. Qian Jiruo menariknya ke samping. Luo, ingat, setiap kata tidak yang kau ucapkan ekstrimnya bisa merusak keseimbangan kota dan bahkan dunia leluhur. Jangan coba-coba tanpa kontrol. Yan Huoji muncul di ujung alun-alun, aura gelapnya menekan sekeliling. Pemuda liar, waktunya kau menghadapi batasmu sendiri. Lihat apa yang terjadi jika absurditasmu tak terkendali. Luo menatapnya balik, mata berkilau dengan tekad dan rasa penasaran. Kalau ini tentang batas, mari kita uji. Ia mengangkat tangan dan berkata dengan tegas. Tidak. Energi absurd menyebar cepat. Jalanan kota mulai mencair, pohon-pohon melengkung menutup jalan, dan sungai di tengah kota berputar liar seperti pusaran raksasa. Para pengikut sekte gelap menyerang bersamaan, tapi pusaran energi Luo membuat mereka terhuyung, bahkan beberapa melayang di udara. Bai Xinfeng muncul dari bayangan. Sekarang absurdnya mulai merembet lebih jauh. Luo harus belajar mengendalikan atau semua akan hancur. Qian Jiruo menatapnya cemas. Jika kau terus begitu, gravitasi, waktu, dan energi di kota ini bisa meledak. Kita harus menstabilkan kekacauan sebelum merambet ke dunia luar. Liu Meihai dari kejauhan berteriak frustrasi. Pemuda gila ini, aku harus menghentikannya sebelum absurdnya menyebar ke seluruh provinsi. Yan Huoji mengangkat tangannya. Gelombang energi gelapnya bertabrakan dengan absurditas Luo, menciptakan pusaran besar yang memengaruhi seluruh kota. Jalanan, pohon, lampu, bahkan bayangan bangunan tampak menari liar. Luo menatap pusaran itu, tersenyum nakal. Kalau dunia ini absurd, aku akan membuatnya lebih absurd lagi, katanya sambil mengucapkan kata, tidak lagi. Segera, absurd kota meningkat drastis. Gravitasi terasa aneh, beberapa benda melayang, dan waktu tampak melambat di beberapa titik. Orang-orang terhuyung, beberapa menatap langit dengan kagum, beberapa ketakutan. Qian Jiruo menahan napas panjang. Ini baru permulaan. Jika Luo tidak mengendalikan kekuatan ini, efeknya bisa merembet ke seluruh dunia, bahkan mengganggu dimensi leluhur. Bai Xinfeng tersenyum tipis. Permainan absurd ini semakin liar. Luo harus belajar kapan berhenti, atau absurditas akan menjadi musuh terbesarnya. Yan Huoji menatap Luo dengan mata dingin, tersenyum tipis. Baiklah, pemuda liar, mari kita lihat sejauh mana kau bisa mengendalikan absurditas ini. Dunia akan menjadi saksi. Luo menatap langit yang kini berubah warna menjadi merah, hijau dan ungu secara bersamaan. Ia tersenyum sinis, penuh tekad. Kalau absurd menantangku, aku akan menatapnya langsung dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata tidak. Kota kini benar-benar menjadi panggung sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, dan bayangan bangunan bergerak liar mengikuti irama kekuatan Luo. Semua absurditas ini menandai awal dari konsekuensi besar yang akan merambet ke dunia luar kota.
Pagi di kota terasa aneh, kabut hijau ungu akibat energi absurd. Luo mulai menyebar ke desa dan hutan di sekitar kota. Burung-burung terbang terbalik dan sungai kecil tampak berputar melawan arah aliran. Luo Yanzhen berdiri di alun-alun, menatap efek kekuatannya yang mulai merambet keluar batas kota. Kalau ini baru efek samping, aku penasaran bagaimana dunia luar bereaksi pada absurd ini. Qian Jiruo menatapnya cemas. Luo, absurditasmu mulai merembet. Desa-desa di sekitar sudah merasakan gangguan. Kau harus lebih berhati-hati. Yan Huoji muncul dari bayangan jauh, aura gelapnya menekan wilayah di sekeliling kota. Pemuda liar, efek absurdmu tidak bisa kau sembunyikan lagi. Sekarang aku akan mulai memainkan strategi yang lebih dalam. Luo tersenyum sinis. Kalau dunia ingin bermain, mari kita buat absurditas ini lebih liar. Sekali lagi, ia mengucapkan kata tidak, dan energi absurd menyebar lebih luas. Segera, pepohonan di hutan menekuk, jalanan desa bergelombang, dan sungai tampak mengalir ke atas bukit. Orang-orang di desa menatap langit dengan bingung, sebagian panik, sebagian kagum. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Luo mulai kehilangan batas, absurdnya mulai mempengaruhi dunia luar kota. Dia harus belajar mengendalikan atau konsekuensinya akan lebih besar. Qian Jiruo menarik napas panjang. Jika dia terus seperti ini, gravitasi, energi, bahkan dimensi leluhur bisa terganggu. Kita harus menghentikan sebelum situasi tidak terkendali. Di sisi lain, pengikut sekte gelap mulai menyerang wilayah kota, memanfaatkan absurditas yang meluas. Beberapa mencoba menyegel energi Luo, tapi pusaran absurd menolak mereka. Liu Meihai yang melihat dari kejauhan berteriak frustrasi. Pemuda itu gila. Sekarang efeknya menyebar ke seluruh desa. Aku harus mencari cara menghentikannya. Yan Huoji menatap dari atas gedung, tersenyum tipis. Sekarang, absurdnya mulai menunjukkan batasnya, dan aku bisa memanipulasi situasi ini lebih jauh. Pemuda liar ini tidak sadar bahwa dia masuk perangkapku. Luo menatap pusaran energi, kagum dan penasaran. Kalau absurd ini menantangku, aku ingin melihat seberapa jauh ia bisa merambet. Sekali lagi ia berkata, tidak. Dan energi absurdnya menyebar lebih luas. Segera, seluruh kota dan wilayah sekitarnya bergetar. Jalanan bergelombang, pohon menekuk, lampu menari, dan sungai tampak mengalir liar. Desa-desa terdekat merasakan efek gravitasi dan energi yang berubah-ubah. Qian Jiruo menatapnya cemas. Ini baru permulaan. Jika Luo tidak belajar mengendalikan kekuatannya, efeknya bisa merambet lebih jauh, bahkan ke kota besar di sekitarnya. Bai Xinfeng tersenyum tipis. Permainan absurd ini semakin liar. Luo harus belajar kapan berhenti, atau absurditas itu akan menjadi musuh terbesarnya. Yan Huoji menurunkan aura gelapnya, mengirim gelombang energi ke seluruh kota dan desa, memperkuat pusaran absurd Luo. Mari kita lihat sejauh mana dia bisa bertahan. Pemuda liar, absurdmu akan diuji sampai batas terakhir. Luo menatap langit yang berubah menjadi merah, hijau dan ungu bersamaan. Ia tersenyum sinis, penuh tekad. Kalau absurd ini menantangku, aku akan menghadapinya, dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata tidak. Kota dan desa kini menjadi panggung sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, dan bayangan bangunan bergerak liar mengikuti irama kekuatan Luo. Semua absurditas ini menandai awal konsekuensi yang lebih luas bagi dunia sekitar. Kota dan desa-desa sekitar bergetar hebat. Jalanan bergelombang, pohon menekuk liar, sungai mengalir ke arah yang tak wajar, dan bayangan bangunan menari seperti makhluk hidup. Luo Yanzhen berdiri di alun-alun, menatap energi absurd yang menyebar ke seluruh wilayah. Kalau ini baru permulaan, mari kita lihat seberapa liar absurd bisa menjadi, gumamnya. Qian Jiruo menatapnya cemas. Luo, absurdmu sudah memengaruhi wilayah luas. Sekte gelap akan memanfaatkan kekacauan ini. Jangan terlalu sering menggunakan kata itu tanpa kontrol. Yan Huoji muncul dari bayangan jauh, wajahnya dingin. Pemuda liar, waktunya absurditasmu diuji di level lebih tinggi. Aku ingin melihat batasmu. Luo menatapnya balik, mata berkilau. Kalau ini tentang batas, mari kita uji. Ia mengangkat tangan dan berkata, tidak. Segera, energi absurd menyebar lebih luas. Jalanan kota seperti cair,
pohon menekuk membentuk labirin, sungai berputar liar, dan langit tampak berlapis-lapis warna hijau, ungu, dan merah. Pengikut sekte gelap menyerbu dari beberapa arah mencoba menahan energi Luo, tapi pusaran absurd menghentikan gerakan mereka. Beberapa terlempar ke udara, terjebak di aliran energi. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Sekarang, absurdnya mulai memengaruhi wilayah luas. Luo harus belajar mengendalikan atau konsekuensinya akan meluas lebih jauh. Qian Jiruo menahan napas. Jika dia tidak berhati-hati, gravitasi, energi, dan dimensi leluhur bisa terganggu. Ini bukan main-main. Liu Meihai dari kejauhan menggeram frustrasi. Pemuda gila ini, efeknya sudah menyebar ke desa dan kota kecil di sekitarnya. Aku harus menghentikannya. Yan Huoji mengangkat tangan, gelombang energi gelap menyebar ke seluruh kota dan desa, memperkuat pusaran absurd Luo. Pohon, lampu, sungai, dan bayangan bangunan berinteraksi menjadi medan pertempuran yang liar. Luo menatap pusaran itu, kagum tapi fokus. Kalau absurd ini menantangku, aku ingin melihat seberapa jauh ia bisa merambat. Sekali lagi, ia berkata, tidak. Segera, kota dan desa bergetar lebih hebat. Jalanan bergelombang, pohon menekuk, lampu menari liar, dan sungai tampak bergerak seperti pusaran tak berujung. Fenomena aneh mulai muncul. Awan di langit menari spiral, burung-burung terbang melingkar seperti terjebak medan magnet, dan bayangan manusia di jalan tampak memanjang dan melengkung. Qian Jiruo menatap Luo dengan tegang. Ini baru permulaan. Jika absurd ini terus merambat, efeknya bisa menghancurkan wilayah yang lebih luas. Bai Xinfeng tersenyum tipis. Permainan absurd ini semakin liar. Luo harus belajar kapan berhenti, atau absurditas akan menjadi musuh terbesarnya. Yan Huoji menatap Luo dengan mata dingin, tersenyum tipis. Baiklah, pemuda liar. Sekarang absurdmu akan diuji dengan serangan yang tidak bisa kau prediksi. Luo menatap langit yang berubah warna menjadi merah, hijau, ungu, dan oranye bersamaan. Ia tersenyum penuh tekad. Kalau absurd menantangku, aku akan menghadapinya, dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata tidak. Kota dan desa kini benar-benar menjadi panggung sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, bayangan bangunan, bahkan hewan-hewan liar bergerak liar mengikuti irama absurd Luo. Semua absurditas ini menandai eskalasi konflik besar dengan sekte gelap dan dunia leluhur. Kabut hijau ungu akibat energi absurd Luo menyelimuti kota dan desa sekitarnya. Jalanan bergelombang, pohon menekuk liar, sungai mengalir ke arah yang tak wajar, dan bayangan bangunan menari liar mengikuti irama absurditas. Luo Yanzhen berdiri di tengah alun-alun, menatap pusaran energi yang terus membesar. Kalau dunia ini menantangku, mari kita lihat seberapa jauh absurd bisa merambat. Qian Jiruo menatapnya tegang. Luo, absurdmu kini mulai memengaruhi wilayah luas. Bahkan, sekte gelap sudah memanfaatkan kekacauan ini. Jangan terlalu sering menggunakan kata itu tanpa kontrol. Yan Huoji muncul dari bayangan, aura gelapnya menekan seluruh kota dan desa. Pemuda liar, waktunya absurditasmu diuji di level ekstrim. Aku ingin melihat apakah kau bisa mengendalikan kekuatan ini atau justru menghancurkan semuanya. Luo menatapnya dengan tekad. Kalau ini batas, mari kita uji. Ia mengangkat tangan dan berkata, tidak. Segera, energi absurd menyebar ke seluruh kota dan wilayah sekitar. Jalanan tampak cair, pohon menekuk membentuk labirin, sungai berputar liar, dan langit berubah warna menjadi merah, hijau, ungu, dan oranye bersamaan. Para pengikut sekte gelap menyerbu dari berbagai arah, mencoba menahan energi Luo. Namun pusaran absurd menghentikan gerakan mereka, beberapa bahkan terlempar ke udara dan melayang di medan energi. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Sekarang, absurdnya mulai memengaruhi wilayah yang lebih luas. Luo harus belajar mengendalikan, atau konsekuensinya akan meluas ke alam leluhur. Qian Jiruo menatapnya cemas. Jika dia terus seperti ini, gravitasi, energi, bahkan dimensi leluhur bisa terganggu. Ini bukan main-main, Luo. Fenomena aneh mulai muncul, burung terbang berputar spiral, bayangan manusia di jalan tampak memanjang,
dan awan di langit menari liar membentuk pola aneh. Liu Meihai dari kejauhan menggeram. Efeknya sudah menyebar ke wilayah luar kota. Pemuda ini benar-benar liar. Yan Huoji menurunkan aura gelapnya. Gelombang energi bertabrakan dengan absurditas Luo, menciptakan pusaran besar yang merambet ke seluruh kota, desa, bahkan hutan di sekitarnya. Luo menatap pusaran itu dengan kagum tapi fokus. Kalau absurd menantangku, aku ingin melihat seberapa jauh ia bisa merambet. Sekali lagi, ia berkata, tidak. Segera, absurd kota dan wilayah sekitar meningkat drastis. Jalanan bergelombang, pohon menekuk, lampu menari liar, sungai berputar liar, bahkan hewan-hewan liar tampak bergerak mengikuti medan absurd. Qian Jiruo menatap Luo, setengah kagum, setengah khawatir. Ini baru permulaan. Jika Luo tidak belajar mengendalikan kekuatannya, efeknya bisa merembet ke seluruh dunia dan alam leluhur. Bai Xinfeng tersenyum tipis. Permainan absurd ini semakin liar. Luo harus belajar kapan berhenti, atau absurditas akan menjadi musuh terbesarnya. Yan Huoji menatap Luo dengan mata dingin, tersenyum tipis. Baiklah, pemuda liar, absurdmu akan diuji sampai batas terakhir. Dunia akan menjadi saksi. Luo menatap langit yang kini menjadi merah, hijau, ungu, dan oranye bersamaan. Ia tersenyum sinis, penuh tekad. Kalau absurd menantangku, aku akan menghadapinya, dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata, tidak. Kota, desa, dan wilayah sekitarnya kini benar-benar menjadi panggung sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, bayangan bangunan, bahkan hewan liar bergerak liar, mengikuti irama kekuatan Luo. Semua absurditas ini menandai awal dari konsekuensi besar yang akan merambet ke dunia leluhur. Kabut hijau ungu dan pusaran energi absurd, Luo kini menembus batas kota, merambet ke desa, hutan, dan bahkan langit-langit dimensi leluhur. Burung-burung terbang melingkar, bayangan memanjang, dan sungai tampak mengalir ke arah tak logis. Luo Yanzhen berdiri di alun-alun, menatap langit yang kini berlapis warna absurd, menyadari bahwa kekuatannya telah menembus batas dunia manusia. Kalau absurditas menantangku, mari kita lihat seberapa jauh ia bisa menembus. Qian Jiruo menatap Luo, setengah kagum, setengah panik. Luo, absurdmu sekarang memengaruhi alam leluhur. Jika kau tidak mengendalikan, konsekuensinya bisa menghancurkan keseimbangan leluhur. Yan Huoji muncul di atas gedung tinggi, aura gelapnya menekan seluruh wilayah. Pemuda liar, waktunya absurdmu diuji sampai level ekstrem. Aku akan memanipulasi kekuatanmu dan dunia akan menjadi saksi absurd terbesarmu. Luo menatap Yan Huoji dengan mata berkilau. Kalau ini tentang batas, mari kita uji. Ia mengangkat tangan dan sekali lagi berkata tegas. Tidak, segera energi absurd menyebar tanpa hambatan. Jalanan bergelombang liar, pohon menekuk menutup jalan, sungai berputar liar, dan langit tampak seperti lukisan surreal dengan warna yang tidak logis. Para pengikut sekte gelap muncul bersamaan, menyerang dari berbagai arah. Namun pusaran absurd Luo menghentikan gerakan mereka. Beberapa terlempar ke udara, sebagian terperangkap dalam medan energi yang memutar liar. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Sekarang absurdnya menembus alam leluhur. Luo harus belajar mengendalikan, atau semua akan kacau. Qian Jiruo menahan napas. Ini terlalu liar. Gravitasi, energi, bahkan waktu di alam leluhur bisa terganggu. Jika dia tidak berhati-hati, konsekuensinya bisa permanen. Liu Meihai dari kejauhan berteriak frustasi. Efeknya sudah menembus alam leluhur. Pemuda ini benar-benar liar. Yan Huoji menurunkan aura gelapnya. Gelombang energi bertabrakan dengan absurd Luo, menciptakan pusaran raksasa yang memengaruhi seluruh kota, desa, dan alam leluhur. Luo menatap pusaran itu dengan kagum tapi fokus. Kalau absurd menantangku, aku ingin melihat seberapa jauh ia bisa merambet. Sekali lagi ia berkata, tidak. Segera seluruh wilayah bergetar hebat. Jalanan cair, pohon menekuk, lampu menari, sungai berputar liar, bahkan bayangan dan makhluk di alam leluhur tampak bergerak mengikuti irama absurd. Qian Jiruo menatap Luo tegang. Ini baru permulaan. Jika dia tidak belajar mengendalikan kekuatannya, absurditas bisa merambet lebih jauh, mengancam dimensi lain. Bai Xinfeng tersenyum tipis.
Permainan absurd ini semakin liar. Luo harus belajar kapan berhenti, atau absurd itu akan menjadi musuh terbesarnya. Yan Huoji menatap Luo dengan mata dingin, tersenyum tipis. Baiklah, pemuda liar. Sekarang, absurdmu akan diuji sampai batas terakhir. Aku akan memanipulasi setiap celah kekuatanmu untuk keuntunganku. Luo menatap langit yang kini berubah menjadi merah, hijau, ungu, oranye, dan hitam bersamaan. Ia tersenyum penuh tekad. Kalau absurd menantangku, aku akan menghadapinya dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata tidak. Kota, desa, hutan, dan alam leluhur kini menjadi panggung sirkus supernatural. Lampu, pohon, sungai, bayangan, bahkan makhluk liar bergerak liar mengikuti irama kekuatan Luo. Semua absurditas ini menandai klimaks dari konflik terbesar yang akan menentukan nasib dunia manusia dan leluhur. Langit di atas kota, desa, dan alam leluhur kini berubah total. Merah, hijau, ungu, oranye, bahkan hitam bercampur membentuk pusaran absurd yang memusingkan. Jalanan bergelombang liar, sungai mengalir melawan gravitasi, dan pohon menekuk membentuk labirin raksasa. Luo Yanzhen berdiri di tengah alun-alun, matanya bersinar penuh tekad. Kalau absurd ini menantangku, aku akan menghadapi hingga batas terakhir. Qian Jiruo menatapnya tegang. Luo, ini absurd terliar yang pernah ada. Setiap kata tidak yang kau ucapkan kini memengaruhi seluruh dimensi. Hati-hati. Yan Huoji muncul di udara. Aura gelapnya menekan segala arah. Pemuda liar, waktunya absurditasmu diuji di level akhir. Aku akan memaksamu menghadapi pilihan ekstrem. Dunia ini akan menjadi saksi. Luo menatapnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia mengangkat tangan dan berkata dengan suara tegas, "Tidak." Energi absurd menyebar ke seluruh kota, desa, hutan, bahkan menembus alam leluhur. Jalanan tampak cair, pohon menekuk menutup jalan, sungai berputar liar, dan langit seperti lukisan surreal yang hidup. Para pengikut sekte gelap menyerbu bersamaan, mencoba menahan absurditas Luo. Namun, pusaran energi menghentikan gerakan mereka, sebagian terlempar ke udara, sebagian lain terjebak dalam medan energi liar. Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum tipis. Ini puncak absurdnya. Luo harus mengendalikan kekuatan ini, atau semuanya akan hancur. Qian Jiruo menatap Luo dengan cemas. Jika kau tidak berhati-hati, gravitasi, energi, dan dimensi leluhur akan terganggu permanen. Ini bukan main-main. Yan Huoji menurunkan aura gelapnya. Gelombang energi bertabrakan dengan absurditas Luo, menciptakan pusaran raksasa yang menelan seluruh wilayah. Pemuda liar, absurdmu akan diuji sampai batas terakhir. Pilihanmu akan menentukan nasib dunia. Luo menatap pusaran itu penuh fokus. Ia menyadari satu hal, kekuatan tidak bisa menghancurkan atau menyelamatkan. Ia menarik napas panjang dan sekali lagi berkata dengan tegas, "Tidak." Segera, seluruh kota, desa, hutan, dan alam leluhur bergetar hebat. Jalanan, pohon, lampu, sungai, bayangan, bahkan makhluk liar bergerak liar mengikuti ritme absurd Luo. Namun kali ini, Luo mengendalikan irama. Absurd liar itu tidak lagi menghancurkan, melainkan menstabilkan wilayah, menetralkan efek sekte gelap, dan menciptakan keseimbangan baru di alam leluhur. Yan Huoji menatapnya dengan mata terbelalak, terkejut. "Pemuda, kau mengendalikan absurditas dengan cara yang bahkan aku tidak prediksi." Luo tersenyum tipis. "Kalau absurd menantangku, aku akan menghadapinya. Dan semua leluhur akan menahan napas saat aku berkata tidak." Qian Jiruo menatap dengan lega. "Luo, kau berhasil. Kau bukan hanya mengendalikan absurd, kau menciptakan keseimbangan baru." Bai Xinfeng muncul dari bayangan, tersenyum puas. Permainan absurd telah selesai. Pemuda ini telah menaklukkan absurditasnya sendiri, sekaligus mengubah dunia dan alam leluhur. Kota kini kembali tenang, tapi masih menyimpan jejak-jejak absurd. Jalanan bergelombang lembut, pohon menekuk indah, sungai mengalir dengan pola aneh yang menenangkan, dan langit bercahaya hijau ungu lembut. Yan Huoji menunduk sedikit, menyadari kekalahan tak terduganya. "Pemuda liar, kau memang mengubah aturan permainan absurd. Dunia ini
milikmu untuk dijaga, setidaknya untuk saat ini. Luo menatap langit, tersenyum tipis. Kalau dunia absurd, aku akan tetap menghadapinya. Dan setiap kali aku berkata, tidak, semua yang hidup dan mati akan menahan napas, sampai absurd menjadi seimbang. Qian Jiruo berdiri di sampingnya, lega. Akhirnya, semuanya selesai. Bai Xinfeng menatap dari bayangan, tersenyum tipis. Sekarang absurd berada di tangan pemuda ini. Dunia baru telah dimulai. Kota, desa, hutan, dan alam leluhur kini tenang, namun aura absurditas masih terasa lembut, seolah menunggu petualangan berikutnya. Luo berdiri di tengah semuanya, mata berkilau, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan satu kata yang selalu menjadi kekuatannya. Tidak.